Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kaum muslimat, para ummahat yang hadir pada majelis kita kali ini, termasuk yang online dari Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas seluruh nikmat yang Allah masih berikan kepada kita di kesempatan yang mulia ini. Kita masih dimudahkan perjalanan kita untuk duduk di majelis ilmu kita. Mudah-mudahan setiap perjalanan kita, langkah-langkah kita, Allah jadikan dia sebagai amal saleh yang berat dalam timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berdoa di majelis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kaum muslimat dan yang menyimak kajian kita lewat online pada hari ini, kita masih berada dalam pembahasan tentang amalan-amalan penggugur dosa kita, pelebur dosa-dosa kita. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan dari penjelasan para ulama pada pertemuan yang kemarin, bahwasanya Rahman dan Rahimnya Allah adalah Dia menyediakan sarana amal untuk menghapus dosa-dosa hamba-hambanya. Ya. Seandainya amalan itu tidak disediakan oleh Allah, niscaya kita susah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, karena tidak setiap orang kemudian dia memahami bahwasanya banyak amalan-amalan yang ketika dia lakukan itu menjadi kafarah, menjadi pendebus atau penggugur, penghapus dari dosa yang dia lakukan. Baik dosa itu besar maupun dosa itu apa? Kecil. Maka salah satu nama di antara nama-nama al-asma al-husnahnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, At-Tawwab. Dia yang Maha penerima taubat, Dia yang Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Kata para ulama, ini menunjukkan Rabb kita itu terbuka tangannya untuk menerima apa? Kedatangan seorang hamba yang dia merasa banyak berbuat dosa. Ya. Bahkan Allah menjanjikan siapa saja yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul tulus untuk bertaubat kepadanya, Dia akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Kata Allah, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang dia sedang menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh kita berputus asa. Iya benar bahwasanya kita enggak ada yang bersih, enggak ada. Setiap manusia itu pasti jatuh kepada apa? Dosa. Pasti dia pernah berbuat salah.
Dan Nabi kita SAW telah memberikan gambaran kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam, manusia, kita semuanya ini khata', pasti berbuat apa? Salah, dosa. Tapi hadisnya kan enggak sampai situ. Apa Nabi katakan berikutnya? Wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang berbuat salah. Tuh, coba bayangkan. Rasulullah SAW masih memberikan gambaran apa? Tapi ingat, ada orang yang sebaik-baiknya berbuat salah. Siapa itu? At-tawwabun, orang yang bertaubat. Oleh karena itu, maaf, nggak ada satupun manusia yang maaf, dia bersih dari A sampai Z-nya, nggak ada. Orang yang bertakwa adalah orang yang justru dia pernah jatuh kepada dosa, tapi kemudian dia kembali lagi ke jalan yang benar. Orang yang lurus itu bukan yang dia tidak pernah berbuat salah, enggak. Tapi orang yang lurus adalah orang yang ketika dia jatuh kepada maksiat, kemudian dia langsung istighfar kepada Allah, kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan gambaran siapa orang yang bertakwa itu, yaitu salah satu cirinya adalah wa idza fa'alu fahisyah. Dia adalah mereka orang yang kalau dia melakukan fahisyah, perbuatan dosa, aw dhalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah. Ini orang yang bertakwa, dia langsung ingat siapa? Ya Allah, astaghfirullahaladzim, ini sebenarnya dosa nih. Ya Allah, maafkan hamba, ampuni dosa-dosa hamba. Ini baru orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita bawa, maaf, pembahasan kita ini kepada, maaf, personal, suami yang terbaik bukan berarti suami yang tidak pernah apa? Salah. Istri yang terbaik bukan berarti istri yang apa? Putih terus, enggak. Suami yang terbaik justru adalah suami yang ketika dia berbuat salah, dia minta maaf sama istrinya. Dia tidak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan apa? Perbuatan buruknya. Berarti suami itu suami yang terbaik. Ya. Jadi jangan digambarkan suami kita, suami yang terbaik adalah suami yang enggak pernah berbuat salah, enggak bakalan ketemu. Ketemu apa enggak? Nggak bakalan ketemu, dan pasti kita akan putus asa tuh nyari orang yang apa, yang lurus-lurus aja, nggak bakalan ketemu, Bu. Justru suami kita Allah takdirkan berpasangan dengan kita karena Allah tahu bahwasanya apa, suami punya kelemahan, istri pun punya apa, iya. Kalau saling apa, saling menguatkan, itu baru rumah tangga yang terbaik. Ya, kalau para muslimah itu mengetahui tentang rumusan ini, maka ketika dia menghadapi segala tantangan dalam rumah tangganya, dia ngaji, maka dia akan apa? Dia akan sikapi dengan sikap yang benar. Suaminya berbuat salah, kemudian dia maafkan. Karena tidak ada suami yang sempurna, enggak ada. Begitu pula kalau kita bawa kepada anak kita. Anak yang terbaik bukan berarti kemudian anak yang lurus-lurus terus, enggak. Suatu saat anak kita berbohong sama ibunya, misal kita marah, tapi kemudian dia minta maaf, berarti ini anak apa? Anak yang terbaik. Bukan yang putih-putih saja, nggak ada coretan, enggak. Ya, jadi harus difahami ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia itu pasti pernah berbuat apa? Salah, dosa. Tapi wa khairul khata'ina, tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang kembali bertaubat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan sahabat-sahabat dari majelis MT Sabil Rabbani yang ikut mendengarkan kajian ini, di antara amalan berikutnya yang menjadi penggugur dosa adalah istighfar. Adalah apa? Istighfar. Jangan pernah meremehkan kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nggak boleh kita meremehkan kalimat istighfar. Kenapa? Karena istighfar ini amalan yang berat, timbangannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sampai-sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sering beristighfar kepada Allah, padahal kita tahu nabi itu maksum. Apa arti maksum? Dijaga dari dosa. Tapi nabi kata Rasulullah SAW, nabi kita sehari semalam, wallahi demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih, aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah satu hari satu malam, aktsaru min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya, mi'ata marrah, 100 kali Nabi beristighfar, Nabi bertaubat kepada Allah. Gimana dengan kita yang bukan Nabi, yang tidak terjaga dari dosa? Nabi saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa masih beristighfar, masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih malu kepada Allah daripada Rasulullah. Ya. Nabi beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku mohon ampunan dan aku bertaubat kepadamu ya Allah, lebih dari 70 kali. Maka kenapa dalam agama kita yang mulia ini dianjurkan kita beristighfar sehari semalam 100 kali. Kita baca tuh astaghfirullahalazim, atau dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita membaca sayyidul istighfar, penghulunya dari istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu penghulunya penghulunya istighfar. Bahkan ada kabar gembira dari Rasul kita SAW, siapa yang mengucapkan ini di waktu paginya dengan penuh keyakinan, sorenya dia atau malamnya dia meninggal, jannah, surga. Ya. Siapa yang mengucapkan ini di waktu sorenya, kan zikir pagi dan zikir petang. Dia meninggal di waktu malam atau di waktu paginya, jannah baginya, surga baginya. Kenapa? Karena maknanya itu luar biasa. Sampai kita mengatakan Aku mengakui nikmat yang Engkau berikan ya Allah, dan aku mengakui dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena aku tahu ya Allah, aku yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali siapa? Kecuali Engkau ya Allah. Maka siapa yang mengucapkannya dengan keyakinan, kalau dia meninggal di waktu malam, maka insya Allah surga buatnya. Jadi pelajaran utamanya apa? Pelajaran utamanya jangan pernah meremehkan istighfar. Jangan pernah meremehkan istighfar. Ketika kita jatuh berbuat dosa, kita berkata-kata yang menzolimi orang, menyakiti orang, kita menggibahi orang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kenapa aku lakukan itu? Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah. Karena orang yang beristighfar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya mengatakan Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai dua golongan. Dalam ayat ini ya, Allah mencintai dua golongan. Siapa golongan yang pertama? At-tawwabin, orang yang suka taubat, beristighfar kepada Allah, itu Allah cinta itu. Jadi kalau kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, ya hamba hilaf ya Allah. Kenapa kalau ngomong sama suami lebih tinggi dari suara suami? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita merasa itu bahwasanya kita datang kepada Allah mohon ampunannya. Makanya di antara ciri orang yang bertakwa dalam ayat yang lainnya, yang senantiasa kita baca tuh akhir dari surah Al-Baqarah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir warhamna. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah
adalah hambanya itu wa'fu anna, ya Allah maafkan hamba, maafkan kami. Kata para ulama tafsir, maksudnya maafkan dari dosa-dosa kecil. Waghfir lana, ampuni dosa kami, maksudnya dari dosa besar. Warhamna, dan rahmatilah kami. Kalau seseorang sudah dihilangkan dosa kecilnya, dihapus, dosa besarnya diampuni oleh Allah, kemudian dia mendapatkan rahmat Allah, tidak ada tempat kecuali jannah, kecuali surga. Maka yuk lazimkan, terus meneruskan apa ucapan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lazimkan terus baca setiap hari, minimal sehari 2 kali. Allahumma anta rabbi tadi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Lazimkan itu supaya apa? Syaitan sedih dengan kondisi kita. Kenapa? Karena setan ngelihat ini hamba diampuni terus dosanya, diampuni terus setiap hari, diampuni terus. Kata setan, ya Allah, nggak ada yang bisa aku lakukan. Bikin setan itu apa? Menangis. Dan jangan bikin setan malah apa? Tertawa terhadap diri kita. Bikin setan itu menangis. Kata Rasul SAW, ketika Bani Adam itu sujud, maka setan apa? Menangis. Kenapa? Aku dulu disuruh sujud, tapi enggak mau sujud, membangkang. Tapi ini manusia sujud kepadamu, ya Allah. Nah, bikin setan itu apa? Menangis terus. Jangan sampai bikin setan bertepuk tangan dan kemudian apa? Senang. Rasain loh, itu jadi teman gue hari ini. Jangan. Ya. Bikin setan itu apa? Enggak berkutik sama sekali dalam diri kita. Salah satunya dengan apa? Zikir istighfar ini. Karena apa? Allah mencintai orang yang suka membasahi lisannya dengan apa? Dengan istighfar. Dosa-dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menurunkan kecintaannya kepada orang yang bertaubat, orang yang beristighfar. Tahukah kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Tahukah kita bahwasanya istighfar seorang hamba itu bukan sekedar tadi dia mendatangkan kecintaan Allah, bukan sekedar menggugurkan dosa, tapi yang ketiga mendatangkan rizki. Mendatangkan apa? Rizki. Yuk kita lihat ketika kisah tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Nuh itu. Ya, di dalam surah Nuh itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan tuh ketika upaya dari seorang Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya. Surat Nuh ayat dari mulai ayat yang ke-6 ya 71. Dari ayat yang ke-6, ke-7, ke-8 ini dakwahnya Nabi Nuh siang malam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh itu sampai apa? Curhat kepada Allah, ya Allah, aku sudah ajak mereka itu. Tapi ketika seringkali aku ajak supaya mereka mengesahkan-Mu, mentauhidkan-Mu, agar mereka menyembah-Mu saja, menjauhi berhala-berhala, patung-patung itu. Ketika Nabi Nuh mengatakan apa? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya ketika aku dakwahkan mereka, ya Allah, litaghfira lahum, agar apa? Agar mereka beristighfar kepadamu. Ingat loh, dosa-dosa apapun yang kecil maupun yang besar, kalau kita bertaubat kepada Allah, diampuni enggak dosa? Diampuni. Kata Nabi Nuh, kembalilah kalian, tinggalkan berhala-berhala, enggak ada manfaatnya, tidak ada ilmu yang apa Allah turunkan tentang hal tersebut. Tinggalkan itu berhala, hancurkan bahkan berhala, kembalilah kepada penyembahan Allah yang esa, yang menciptakan kalian, menciptakan alam semesta, menciptakan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Tapi apa jawaban dari kaumnya Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kalau dinasehati, mereka jadikan tangan mereka itu, bahkan bukan sekedar satu jari, semuanya itu ditutup telinganya. Seakan-akan apa? Nggak ngomong apa? Ini penghinaan kepada Nabi. Penghinaan tidak?
Coba ibu kalau nasihatin anak, apa mah? Dicuekin. Kira-kira kita tersinggung nggak? Ya kan gitu. Ini nabi loh, nabi. Maaf, bukan kita. Ja'alu asabi'ahum. Mereka menjadikan tangan-tangan mereka itu di mana? Di menutup telinga mereka. Bahkan mereka apa? Wastaghshaw thiyabahum. Mereka tutup itu pakaian mereka. Jadi Nabi Nuh ngasih nasihat, mereka seakan-akan apa? Tutup. Begitu. Ini sopan banget ini sama seorang nabi. Kalau bahasa kita sebenarnya kurang ajar. Ya, ditutup. Padahal Nabi Nuh mengajak, istighfarlah kalian, taubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Kenapa? Karena Rabb kalian itu apa? Pasti mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian mau kembali. Kemudian kata Nabi Nuh apa? Aku katakan faqultu astaghfiru, di ayat yang ke-10-nya, aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Kalian pasti akan dapati Rabb kalian Maha Pengampun. Kemudian ayat berikutnya di ayat yang ke-11, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan sebab istighfar kalian, maka Allah akan turunkan air yang tercurah dari langit. Berarti Allah turunkan Lihat, orang yang sering beristighfar, ini janji Allah nih. Janji Allah. Allah akan turunkan rizki itu. Kalau kita merasa, astagfirullah, ini kenapa ya bisnis saya? Kenapa ya suami saya kok penghasilannya nggak naik-naik? Misalkan gitu ya. Nggak usah ke tempat yang lain, istighfar saja. Ya, nggak usah cari-cari kambing hitam yang lain, istighfar saja. Astagfirullah, ya Allah, salah hamba di mana ya Allah, beritahukan kepada hamba ya Allah. Beri ilham kepada hamba, salah hamba di mana ya Allah. Astagfirullah, ya Allah, kalau dengan sebab hamba suka lalai sholat terhadapmu ya Allah, suka melalaikan waktu-waktu sholat, hamba suka melalaikan amalia-amalia soleh yang lainnya, ya Allah, bukakan rizki ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Orang yang sering beristighfar akan apa? Yursilis sama alaikum midrara. Akan kami turunkan apa? Air dari langit. Artinya pengertiannya bukan sekedar hujan saja, tapi curahan apa? Rizki yang Allah turunkan dari langit. Berarti faedah istighfar yang ketiga tuh. Istighfar tadi menghapus dosa, mendatangkan kecintaan, kemudian yang ketiga mendatangkan rizki. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah katakan apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan kami akan apa? Tumbuhkan itu apa? Harta kalian dan juga apa? Keturunan kalian. Pernah datang kepada Imam Hasanul Basri. Ya. Ada suami istri yang datang kepada imam. Dia curhat, mereka berdua curhat, wahai imam, kami menikah sudah lama. Tapi qadarullah belum punya keturunan. Apa nasihatmu buat kami berdua? Kata Imam Hasanul Basri, fastaghfaru. Istighfar oleh kalian. Kalian istighfar, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Pulang tuh. Gitulah ya. Jadi sampai imam besar mengatakan, Imam besar Hasanul Basri, sampai persoalan anak saja belum muncul dalam kehidupan rumah tangganya, suruh banyak-banyak apa? Beristighfar. Ketika ditanya sama muridnya, wahai imam, kenapa ada suami istri datang, belum ada anak, engkau katakan suruh beristighfar. Kenapa datang berikutnya orang satu kampung yang menanyakan tentang apa? Negeri kami sudah paceklik beberapa bulan, beberapa tahun. Apa saran nasihatmu wahai imam? Kata Imam Hasanul Basri, fastaghfaru, istighfarlah kalian. Maka Imam Hasanul Basri ketika ditanya muridnya, kok persoalannya beda tapi solusinya apa? Sama, istighfar. Kata Imam Hasanul Basri, bukankah Allah berfirman dalam surah Nuh, orang yang sering beristighfar, rizki Allah turunkan, kemudian apa? Allah berikan apa tadi? Harta dan juga apa? Anak keturunan. Jadi bagi siapa di antara kita yang memang belum punya anak, coba istighfar, sering-sering istighfar. Ustadz, saya udah sering istighfar tapi belum apa? Bisnis belum baik.
kemudian anak belum muncul gitu kan, nggak rugi kita istighfar walaupun itu belum dikabul. Nggak rugi nggak rugi ya. Kalaupun misalkan bisnis kita belum terangkat kembali, kita sudah sering istighfar, bisa jadi banyak faktor. Jangan-jangan istighfar kita belum tulus, satu. Atau yang kedua, memang tujuan kita yang penting kita beristighfar. Allah berikan, alhamdulillah. Allah belum berikan, kita berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah akan berikan kepada kita yang terbaik waktunya. Jadi seorang mukmin itu wajib berprasangka husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Kalau di dunia ini demi Allah enggak diberikan keturunan, kalau dengan sebab istighfar kita masuk surga, itu aja udah pahala yang besar. Ya, coba kalau kita hanya sekedar niatnya, udah ribuan jutaan kali istighfar orang belum muncul Ustaz ya, udahlah saya meninggalkan ini, rugi kita. Ya, oleh karena itu istighfarnya dengan tulus. Astagfirullah, jangan-jangan karena dosa nih. Dosa apa? Suka ngulur-ngulur waktu sholat sehingga rizki suami saya seret. Astagfirullahaladzim. Besok dirubah. Kalau sebelum azan dia sudah berwudu. Kemarin kita sudah sampaikan di antara amalan penggugur dosa adalah berwudu. Sebelum azan dia sudah berwudu. Kemudian dia sholat berjamaah, kemudian atau dia sholat tepat waktu, insya Allah di masa-masa berikutnya Allah ganti kedudukan yang tadinya bisnisnya tidak jalan, kemudian Allah angkat bisnisnya. Karena betul-betul dia merubah dari perbuatan buruknya kepada perbuatan baiknya, dan dia istighfarnya pun dengan tulus. Karena minta ampun kepada Allah. Maka lihat, amalan istighfar jangan diremehkan. Bahkan faedah yang keempat berarti dengan sebab istighfar lihat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Apa faedah istighfar? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33, surat ke-8 ayat 33. Apa kata Allah ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah," dan Allah tidaklah mengazab mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sementara mereka masih beristighfar. Jadi orang yang beristighfar jauh dari kemurkaan Allah, jauh dari azab Allah. Ya. Kalau kita negeri ini pengen jauh dari murkanya Allah, ayo negeri ini sering beristighfar kepada Allah. Karena biasanya ujian datang itu karena dosa-dosa manusia, dan ujian itu akan diangkat, dihilangkan dengan sebab istighfar. Begitu perkataan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, wahai khalifah, ini gimana kita kok ujian demi ujian terus gitu? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, Allah menguji kalian itu dengan sebab dosa-dosa kalian, dan dia akan menghilangkan dengan sebab istighfar kalian. Ya. Jadi faedah yang keempat, orang yang sering beristighfar, maka insyaallah dia jauh dari murkanya Allah. Dia jauh dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sulit gak kita beristighfar? Kan gak sulit. Betul kan? Astagfirullah. Kenapa itu ya? Kenapa hikmahnya? Setiap kali kita habis sholat, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istighfar 3 kali. Ya, istighfar berapa? 3 kali. Setiap sholat dibuka dengan istighfar dulu. Dan kata para ulama sepakat, amalan yang paling utama setelah sholat, zikir dulu. Bahkan bukan berdoa dulu, zikir dulu. Zikir dengan Astaghfirullah. Zikir begitu dengan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Zikir dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Itu yang paling utama setelah sholat. Ya, kenapa demikian? Karena nabinya mengajarkan begitu. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, yang dilakukan oleh manusia terbaik, yang diamanahkan menjelaskan agama ini kepada manusia adalah istighfar dulu. Kemudian Allahumma antas
dan seterusnya, kemudian tahlil la ilaha illallah, maka kita ikuti manusia terbaik ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rahasianya? Kenapa setelah salam kita istighfar dulu? Karena kata para ulama, nggak ada satupun di antara kita yang tahu sholat kita yang barusan kita lakukan udah pasti apa? Benar, udah pasti sempurna, udah pasti diterima. Maka kita mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, seakan-akan kita ingin mengatakan apa? Ya Allah, kalau tadi takbirku salah, maafkan aku ya Allah. Ya Allah, kalau tadi rukukku tidak sempurna, buru-buru, maafkan aku ya Allah. Ya Allah, kalau tadi sujudku tidak sempurna, bacaan Al-Fatihahku tidak sempurna, astaghfirullah, ampuni dosa-dosa hamba. Gitu. Maka rugi tuh orang yang kalau habis salam ke kanan dan ke kiri langsung dia ngacir, ini rugi nih. Ya. Yang ngaji nggak begitu insyaallah. Yang begitu biasanya yang apa? Yang nggak ngaji. Gitu loh. Kalau yang ngaji enggak, dia langsung apa? Istighfar dulu, astagfirullah. Karena dia enggak tahu amalan sholatnya diterima atau enggak. Enggak ada yang tahu. Amalan sholatnya sempurna, enggak ada yang tahu. Makanya dia tutup dengan ucapan astagfirullah. Ya Allah, maafkan hamba. Allah dengar enggak? Allah dengar. Allah tahu enggak? Allah tahu. Gitu. Ya. Jadi jangan sombong kita. Langsung salam, langsung udah sholat, udah pasti diterima, pasti. Hati-hati. Ya, bukan begitu, bukan. Ya, yang nerima amal sholat kita kan Allah, yang tahu kondisi sholat kita Allah. Maka kita merendah di hadapan Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita mohon ampunan Allah, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Salat berjamaah tapi enggak khusyuk. Imam baca tapi enggak dengar, pura-pura enggak dengar. Kalau sholat sendiri kadang-kala pengennya cepat rukuknya. Kenapa? Habis ini mau lihat WA bisnis. Kadang-kadang kita kan suka begitu kan? Nah, ini enggak adab nih. Makanya kenapa doa yang diajarkan oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, doa yang lain tentang ibadah apa? Kita senantiasa tuh minta tuh 3 hal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Udah hafal belum? Udah nih. Allahumma, ya ikuti. Lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, lihat kita tuh menunduk tuh, kita merendah di hadapan Allah. Ya Allah, tolong hamba. Ya Allah, bantu hamba untuk 3 hal ini. Lihat, kita untuk berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik saja minta tolong sama siapa? Iya. Kenapa? Karena musuh abadi kita tuh kadang suka melalaikan kita. Ada orang yang lisannya sehat. Kan kemarin Ustaz pernah menerangkan ya, lisannya sehat. Kalau ngomong, ya Allah, nyerocos. Kalau pimpin rapat dia, Masya Allah. Sampai-sampai orang, Masya Allah deh. Tapi, karena dia gak pernah minta tolong sama Allah, 1 hari pun ucapan Subhanallah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata, la ilaha illallah, gitu ya, gak pernah terucap dari lisan. Kenapa? Karena dia tidak minta tolong sama Allah. Boro-boro ucapan gitu, dikasih hadiah, nggak pernah mengucapin alhamdulillah, jazakillah, jazakallah. Ketika ngelihat musibah nggak pernah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ada justru ucapan-ucapan yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak pernah berdoa meminta Allahumma a'inni, ya Allah tolong hamba untuk lisan ini berzikir. Yang kedua, bersyukur, dan yang ketiga ini beribadah yang baik. Nabi ingin mengajarkan kepada kita kalau ibadah yang terbaik. Kenapa? Kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan terburu-buru. Ya, toh juga sholat maaf nggak lama, paling berapa? 5 menit, 10 menit, atau 15 menit dengan zikir, nggak lama. Kalau kita buka warung berjam-jam, kita melayani orang berjam-jam, bahkan maaf membuka handphone
Orderan kita berjam-jam, tapi untuk apa? Ibadah cuma 5 menit, masa kita terburu-buru? Jangan, ini berarti nggak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perbaiki sholat kita. Kenapa? Kalau kita perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita menyia-nyiakan sholat kita, jangan salahkan kalau Allah menyia-nyiakan kehidupan kita. Maka ketika sholat, khusyuklah kepada Allah. Seakan-akan Allah hadir di hadapan kita. Begitu yang Nabi kita SAW gambarkan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu dalam ibadah, ihsan dalam ibadah itu maknanya apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat siapa? Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, dan memang udah bisa dipastikan kita di dunia nggak bisa melihat Allah, yakin fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Jadi kalau udah Allahu Akbar, udah nggak usah pikiran kemana-mana, mata udah ke tempat sujud saja. Jangan diganggu dengan apa? Hal-hal dunia yang lainnya. Geser dulu itu bisnis, geser dulu itu persoalan apa? Yang lainnya. Kita sedang menghadap Allah yang menciptakan kita. Orang tuh kalau sholat begitu, insya Allah apa? Khusyuk itu. Ya. Tapi Ustadz kadang ada suka lintasan, godaan gitu ya. Kalau itu datang memang wajar. Kenapa? Musuh abadi kita tadi nggak senang kalau kita sholatnya khusyuk. Tapi apa? Jangan terbawa. Ya. Tadi ketika kita lagi sholat nih, Masya Allah, pesanan udah 10 baru jam segini. Misalkan muncul itu ya, kita langsung meneruskan tuh. Iya, habis ini mudah-mudahan terus ngomong gitu. Berarti setan bertepuk tangan tuh. Kalau kita sadar bahwasanya tadi hari ini baru jam segini, baru 10 menit saja udah pesanan 10 gitu kan, kita langsung sadar, udah hilangkan. Enggak, saya lagi sholat gitu ya. Barang hilang, lagi kita sholat, kemudian tadi barang di mana ya? Kalau muncul itu udah stop dulu. Jadi jangan sebentar, saya ingat-ingat dulu terus gitu. Ya, diingat dari rumah, kemudian naik kendaraan dan seterusnya sampai menjelang salam. Ketemu di situ. Ternyata kuncinya ada di situ, nanti pasti itu udah pasti. Berarti apa? Kuncinya sih ketemu, tapi apa? Sholatnya enggak khusyuk. Ya, dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan menginginkan kalau kita itu sholat apa? Ingatnya yang lain. Padahal Allah menyuruh kita apa? Sholatnya penuh dengan kekhusyuan. Di antara ciri orang mukmin yang beruntung, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin itu, mukmin laki maupun mukmin perempuan. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang mukmin yang beruntung, orang-orang yang apabila salat dia khusyuk. Yang diingat hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, yang dia malu kalau dia kemudian ingat yang lainnya, hanya Allah, dia malu sama Allah. Enggak, geser dulu, saya malu. Allah sedang apa? Mendengar ucapan kita, tasbih kita, takbir kita. Allah sedang melihat gerakan sholat kita, maka kita malu kalau kemudian kita cari kunci di dalam sholat, cari barang hilang di dalam sholat. Kita malu kepada Allah. Ini kan sekarang ini ibu-ibu, itu banyak orang yang gak malu sama Allah. Ya, giliran mau ketemu klien, customer, Masya Allah rapi banget, betul kan? Tapi giliran ketemu sama Allah seadanya. Nah, giliran customernya itu bicara, dia dengerin banget, dia khusyuk. Satu demi satu kata diperhatikan. Giliran sholat dia nggak khusyuk. Harusnya dia malu tuh sama siapa? Sama Allah. Padahal yang mempertemukan customer dengan kita siapa? Allah. Padahal yang membuat langkah kita bisa bertemu dengan customer siapa? Allah. Coba kalau Allah jadikan satu aja tulang itu langsung apa? Lemes, nggak bisa jalan, stroke. Gimana kita ketemu sama dia? Nggak bisa. Maka harusnya kita malu. Untuk kepentingan Allah kadang kita suka terburu-buru, nggak sempurna atau seadanya, tapi untuk manusia sempurna. Kita kadang lebih rela cari perhatian manusia, pujian manusia. Kamu tuh kalau saya ngomong kok perhatian banget ya, sampai detail banget itu. Kita lebih suka itu ketimbang apa?
perhatian Allah. Nah, makanya sekali lagi, ayo kita perbaiki apa? Ibadah kita. Ibadah jangan sekenanya. Udah sholat belum bu? Udah, yang penting kan udah sholat. Jangan sekedar, ada kalimat dalam hidup kita, yang penting kan kita sudah sholat. Jangan itu apa? Itu tiupan setan tuh. Yang penting. Hati-hati ya. Yang penting kan sudah kurban, yang penting kan sudah haji, yang penting kan sudah sedekah, gitu ya. Jangan. Kalau bisa apa? Sempurnakan ibadah kita. Tadi wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba agar apa? Ihsan dalam ibadah, bagus dalam ibadah. Ya. Ada itu seorang wanita yang Masya Allah, ya, sebelum azan dia apa? Sudah bersiap-siap. Sebelum azan itu dia sudah bersiap-siap. Ketika ditanya sama seseorang, kenapa begitu? Karena saya ingin ketemu dengan yang menciptakan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya harus lebih baik daripada yang lainnya. Bukan sekedarnya sekenanya saja, enggak. Orang kalau menjaga kehidupan ibadahnya baik kepada Allah, pasti Allah akan jaga kehidupannya. Allah jaga rizkinya. Maka ini 4 ya. 4 faedah seseorang beristighfar. Yang pertama apa tadi? Orang yang beristighfar akan dihapus dosa. Betul. Yang kedua faedahnya, orang yang beristighfar mendapatkan kecintaan tadi. Yang kedua. Yang ketiga baru apa? Mendapatkan rizki. Yang keempat, jauh dari apa? Murka Allah, azab Allah. Ya. Tayyib. Ini amalan yang berikutnya. Amalan berikutnya lagi yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Apa itu? Sabar dengan musibah. Sabar dengan musibah. Ya. Nah, susah nih Ustaz. Iya, sama. Mudah-mudahan yang di depan juga enggak sekedar ngomong. Ya, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Ketika Allah menguji kita dengan musibah, kita sabar. Ya. Karena ada pahala besar ya bagi orang-orang yang sabar. Sabar itu artinya dia menahan, ya, menahan segala anggota tubuhnya, terutama lisannya ketika diuji oleh Allah dengan musibah, dari mengatakan sesuatu yang apa? Yang tercela. Bahkan ada orang-orang yang kemudian tidak mampu menjaga lisannya, musibah datang, dia menolak, seakan-akan dengan ucapan itu menolak takdir. Bahkan menghina, mencela Allah. Kok Allah jahat banget ya, gitu. Ya. So, kemarin sudah begini, sekarang datang lagi ini. Kemarin 2 sudah datang kepada kami, kok datang lagi yang begitu? Di mana keadilan Allah? Ini berarti orang tua apa? Jatuh kepada siasat syaitan tuh. Berarti dia enggak sabar. Hati-hati. Ibu-ibu kaum muslimat, para umat yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ngaji sekarang di masjid ini maupun yang mengikuti online. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat tinggi orang-orang yang sabar dengan musibah. Dan kita perlu ketahui, musibah itu, kita hidup ini bukan yang senang saja yang Allah berikan, tapi kadang-kala Allah menguji kita dengan apa? Sesuatu yang kita benci. Ya. Dialah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan. Kehidupan kita, kematian kita itu apa? Liyabluwakum, adalah ujian. Ya. Jadi kita kalau dicubit sakit, ujian pasti datang. Gitu aja. Kecuali kalau udah dicubit nggak sakit, ujiannya selesai. Maksudnya apa? Kalau kita udah menjadi mayat, dicubit nggak berasa, di dunia ujiannya udah selesai. Tinggal ujian berikutnya tuh nanti di alam kubur. Tapi selama kita lagi cubit begini, astagfirullah sakit kok, berarti ujian tetap akan datang. Cuma sekali lagi, demi Allah, ujian dari Allah kepada seorang hamba tidak akan pernah melebihi kemampuan untuk keluar dari ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali apa? Sebatas kemampuan kita.
Jadi kalau Allah menguji sekarang beruntun banget, demi Allah kita masih mampu tuh keluar dari ujian itu. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Saya pernah dicurhati oleh murid saya, ya bapak ini ngadu, ya Allah Ustaz, baru 2 pekan yang lalu istri meninggal. Sekarang dengar kabar cucu dapat musibah, kepalanya besar, ya hidrosifanus ya. Apa ya ini dosa saya dulu Ustaz ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu saya sekolah Kristen, saya dulu sering mabok, saya dulu nggak peduli sama agama, padahal orang tua kakek saya itu Muslim. Apa karena itu ya Ustaz ya? Saya ditanya begitu, ya saya diam. Saya katakan, kalaupun memang akibat dosa-dosa kita dulu, iya benar. Karena para ulama dulu merasakan begitu. Ya. Tetapi ingat yang kedua, kalau memang sekarang Allah menguji beruntun, gitu ya. Karena dosa kita 25 tahun yang lalu, bersyukur masih diuji atau dibersihkan dosa kita dengan musibah ini di dunia. Bagaimana kalau Allah bersihkan di mana? Di akhirat lebih dahsyat, beratus-ratus kali lipat. Maka saya bilang kepada beliau, Pak, masih beruntung, Allah masih sayang sama kita. Makanya dalam hadis itu, ada hamba kata Rasulullah SAW yang diuji oleh Allah terus menerus, diuji terus menerus, sampai dia bertemu dengan Allah, nggak ada satupun dosa, nggak ada satupun dosa. Ya Allah, ini orang kalau sabar dengan ujian sampai dia kematiannya menghadap Allah dalam kondisi sabar, demi Allah dibersihkan tuh dosa-dosanya, dia menghadap Allah bersih sama sekali. Apa enggak enak ini? Ya. Makanya ada seorang wanita, kata Ibnu Abbas, tahukah kalian tentang wanita ini? Enggak tahu. Kata Ibnu Abbas, wanita ini dulu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku agar Allah mengangkat penyakit ayanku. Tahu penyakit ayan? Ya Rasulullah, doakan agar aku sembuh dari ayanku ini. Kemudian Nabi mengatakan begini, kata Nabi, aku berikan 2 pilihan kepadamu wahai wanita. Aku akan doa kepada Allah, dan kita tahu doa Nabi pasti pasti mustajab kan? Pasti dikabulkan. Engkau sembuh atau engkau bersabar dengan penyakit ayanmu, walakil jannah, dan engkau masuk surga. Mana yang kau pilih? Kata perempuan ini, ya Rasulullah, jangan doakan deh, gak apa-apa, aku sabar dengan ayanku. Ya Allah, dia lebih milih dia milih sabar karena pahalanya surga. Gak apa-apa ya Rasulullah, jangan doakan aku sembuh. Wanita ini pergi, tapi beberapa saat kemudian balik lagi. Kata Ibnu Abbas, wanita mengatakan, ya Rasulullah, cuma tolong doakan aku, kalau ayanku kambuh, semoga Allah menutup auratku. Cuma dia minta satu itu aja, ya Rasulullah, tolong doakan aku, kalau ayanku kambuh, semoga Allah menutup auratku. Karena kita nggak tahu kalau orang lagi ayan dalam kondisi bagaimana, kita nggak tahu. Tapi ini wanita minta Allah tutup auratnya. Allahu Akbar. Tapi dia bersabar, dan orang yang sabar pahalanya adalah surga. Ini Nabi yang mengatakan. Engkau mau nggak aku doakan engkau sembuh, atau engkau sabar tapi walakil jannah, bagimu surga. Perempuan yang mulia ini milih surga. Dia milih sabar. Ya. Mudah-mudahan video ini nyampe nih kepada salah seorang yang kebetulan belajar sama saya, ibu-ibu. Ya sudah mungkin setahun sejak operasi. Tempurung lututnya. Setahun lah sejak operasi, lurus terus, nggak bisa dibengkokkan. Ya, saya bilang kepada beliau, Bu, sabar. Ini juga takdir yang Allah tetapkan. Ma asaba min musibatin fa biiznillah. Musibah yang datang enggak bakalan terjadi kecuali atas izin Allah.
Tapi Ustaz saya pengen ngaji lagi. Ya sudah, dengarkan saja di rumah lewat Zoom. Dengarkan saja, enggak apa-apa. Tapi saya pengen jalan, sabar. Allah tidak akan mungkin salah memberikan sesuatu, enggak mungkin. Kalau kita mengatakan Allah kayaknya salah nih, berarti kita telah berprasangka buruk kepada Allah. Jangan. Kalau kita sabar, ya Allah, maka insya Allah dosa kecil kita, dosa besar kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amalan sabar, ini menggugurkan dosa, menggugurkan dosa. Ya. Bahkan ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Allah, benar-benar kami akan menguji kalian dengan apa? Minal khaufi, rasa takut. Itu rasa takut ujian tuh. Kemarin waktu Covid, kan orang pada takut kan? Takut itu ujian. Ya, negeri lagi sedang bentar-bentar ada yang mati, bentar-bentar ada yang mati. Kita takut gak? Takut kan? Takut memang ujian. Minal khaufi wal ju'i, rasa lapar. Lapar tuh bagian dari ujian. Nabi kita aja, jangankan kita, Nabi kita aja diuji dengan lapar, Bu. Pernah beberapa istilahnya purnama, Nabi enggak Nabi dapurnya istrinya enggak ngebul. Tapi Nabi sabar. Wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, dan kami kurangi itu harta kalian, itu ujian. Entah itu bisnis kita jadi hancur, warung kita enggak ada yang datangi gitu ya. Kita berkurang harta kita atau berkurang jiwa kita. Maksudnya kata para ulama tafsir, boleh jadi ada orang yang engkau cintai dipanggil oleh Allah sehingga jiwa kita seakan hilang sebagian, itu juga ujian. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada siapa? Orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, dia langsung ingat, berzikir, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau kita dapat musibah, yang pertama kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Apa yang sudah Allah takdirkan udah terjadi. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Jadi jangan kemudian cari kambing hitam gara-gara lu sih, gara-gara kamu nih jadi telat ngaji. Enggak. Ya. Jadi gara-gara kamu telat jadi begini akibatnya nih, enggak. Tapi seorang muslimah yang dia ngaji, dia langsung katakan qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Ya. Apa yang sudah Allah takdirkan udah terjadi. Udah diam-diam. Udah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nyalahkan dokter, jangan nyalahkan obat. Kalau memang ajal sudah nyampe, datang, ya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, enggak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jangan cari kambing hitam nih gara-gara dia, gara-gara dokter, gara-gara perawat, gara-gara kamu ngasih obat begini dan satu, enggak. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, ini lihat orang yang sabar itu orang yang langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tahu yang menimpa dirinya itu atas izin, terjadi atas kehendak Allah, bukan yang lain. Allah yang berkehendak. Oleh karena itu ya, kenapa ibu-ibu? Kenapa disuruh kita banyak-banyak berzikir begitu? Dari rumah Nabi mengajarkan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa. Di tengah jalan tetap ban bocor. Ya kita katakan inna lillahi gitu. Tenang tuh, mukmin tuh enak tuh. Mukmin tuh kalau yang ngerti tuh enak. Iya, saya udah berangkat dari rumah udah ada pahalanya. Tapi kok kejadian di jalan? Kejadian ini juga atas kehendak Allah. Allah sedang menguji saya. Ngomong saya sumpah serapah atau saya terima nih. Kalau saya terima berarti saya dapat pahala. Tapi kalau saya sumpah serapah, payah nih. Itu kan?
maka apa? Yang ada justru bukan pahala. Kita nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Kenapa seorang muslim suruh banyak-banyak berzikir supaya apa? Dia ingat langsung Allah Subhanahu wa taala. Hatinya langsung terpaut kepada Allah dan dia dapat pahala. Hebatnya seorang muslimah itu kalau dia sabar dengan musibah maka dapat pahala. Nabi SAW katakan ciri orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, apabila dia diberikan musibah, maka apa? Sabara, dia sabar. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. In asabathu sarra syakara, kalau dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, ini mukmin nih. Wa in asabathu dharra, kalau dia diberikan musibah, mudarat, sabara, dia sabar. Fakana khairul lahu, syukur dan sabarnya baik buatnya, mendatangkan pahala. Ya. Jadi jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita sumpah serapah, jangan sampai kita nyalahin orang, apalagi naudzubillah sampai tidak adab sama Allah. Ini di mana keadilan Allah? Ini berarti dia nggak ngerti nih. Ya, harus dinasehati, nggak boleh begitu. Karena syaitan biasanya suka menggoda manusia ketika musibah, keluar dari ucapannya ucapan-ucapan kekufuran, ucapan-ucapan maksiat. Pernah Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, ibu-ibu, itu Nabi SAW dilihat oleh salah seorang sahabatnya, matanya menetes, air matanya menetes. Ketika Nabi dapati cucunya meninggal dunia dari anak Zainab, ya, Nabi ketika menggendong cucunya, air matanya menetes. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini apa? Kata Nabi SAW, ini air mata, ya. Boleh kita menangis, tapi lisan tetap terjaga. Kalau kita dapat musibah kita nangis boleh tidak? Boleh. Astagfirullah ya Allah, padahal udah ini ya, sudah menjaga benar. Hilang juga tuh dompet. Ya misalkan isinya $1.000 lagi. Misalkan, kan? Kita nangis ya boleh, tapi jangan sampai ini lisan tidak terjaga. Ya. Ya Allah Ustaz, berobat udah kesana kemari, suami saya yang anterin, tapi tetap misalkan ya, nggak sembuh-sembuh. Menangis kita sedih atas upaya kita, ya boleh saja, tapi ingat jangan sampai lisan tidak terjaga. Jaga lisan kita. Ya, karena Nabi mengajarkan begitu agar lisan ini tidak mendatangkan kalimat kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau musibah datang kita kudu sabar. Kita kudu sabar. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah dari bentuk min nasabin, letihnya dia, wala wasabin, penyakitnya dia, wala hammin, kesedihan dia, wala huznin, ya, dan juga kegundah gulanan dia, wala adza, dan gangguan yang datang kepadanya, sampai hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menancap di tubuhnya, illa kaffarallahu biha min khotoya, dia kemudian sabar dengan itu semua, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Maka kata Nabi, musibah itu kan macam-macam. Kadang kita suka diuji oleh Allah dengan rasa letih. Ya Allah, ngurus anak capek ya Ustaz. Capek enggak? Capek ya. Tapi seorang muslimah yang ngaji, ada pahala besar. Enggak apa-apa, dinikmati. Capek wajar enggak? Capek wajar. Kalau ada yang enggak merasa capek, enggak wajar malah. Ya. Capek wajar enggak? Wajar. Ngurus suami, harus ngasih anduk yang ini hari ini, gitu ya. Hari besok
anduknya ganti lagi, ya, nyiapin baju batiknya kalau kerja, nyiapin tasnya gitu ya, nyiapin minumannya, kemudian sarapannya. Capek enggak? Capek. Tapi seorang muslimah yang ngaji, dia tahu di samping capeknya ini ada pahala besar, sehingga dia nikmati itu capeknya. Nanti suatu saat itu ibu, suatu saat ya, ketika kita capek mendidik anak kita dengan agama, dengan hal-hal akhlak yang baik yang dituntunkan oleh Rasul kita SAW, suatu saat anak kita melafazkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kita dengar dari jauh tuh, anak kita membaca doa itu, pasti insyaallah netes air mata kita. Ya Allah, fasihnya anak kita mendoakan kita. Berarti Allah jawab letihnya kita tuh. Ketika dulu kita merasa letih mendidik anak kita, betul. Tapi ketika kita sudah tua, anak kita datang, "Bu, apa kabar?" Dia cium tangan kita, cium ke kening kita. Kita dipeluknya oleh anak kita. "Bu, ini ada sesuatu, bawa oleh-oleh." Gitu kan? Kita pasti netes air mata tuh. Kenapa? Karena letihnya baru sebahagian dibayar oleh Allah. Apalagi nanti di akhirat itu berlipat-lipat itu. Maka letihnya kita kudu sabar. Sholat letih gak? Capek gak? Capek. Betul kan? Iya, coba. Apalagi subuh tadi, bangun sebelum subuh kan? Betul kan? Apalagi Ustaznya menghadapi muslimah ini. Betul kan? Biasanya ibu-ibu bangun duluan apa suami duluan? Ya udah nggak usah ngotot, ya kan? Bangun duluan kan? Malu kita kalau suami duluan gitu kan? Kenapa? Ada tanggung jawab yang besar bagi seorang istri dan ibu, betul kan? Dia bangun duluan dong. Itu dia belum masak, nyiapin ini dan gitu kan? Letih nggak? Capek nggak? Iya. Ya, tapi ingat, kalau orang yang ngaji dia sambil tersenyum, tenang, ada pahala dari Allah. Ya, sholat subuh, rasa kantuk masih ada, gitu kan? Rasa lelah masih menggayut di punggung, tapi dia yakin bahwasanya capeknya dia bangun untuk sholat subuh ada pahalanya kalau dia sabar terus. Maka letih kalau disabari jadi pahala. Kemudian apa? Wala wasobin, termasuk penyakit kudu disabarin. Walaupun bukan berarti tidak berobat, enggak, berobat tetap wajib. Berobat tetap, itu bagian dari agama kita, berobat. Tapi udah berobat Ustaz belum sembuh-sembuh, sabar. Kenapa? Kalau kita sabar terhadap penyakit kita, ada pahala besar, digugurkan dosa kita. Sampai kata Rasulullah tadi, sampai ini orang menghadap Allah enggak ada dosa sedikit pun. Kenapa? Sudah digugurkan lewat kesabarannya atas penyakitnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wala huznin. Ya, termasuk apa? Kesedihan. Ya, itu juga bagian dari apa? Musibah. Sedih kita ditinggal suami, sedih kita ditinggal anak kita, itu juga bagian dari ujian. Sedih kita ditinggal oleh orang-orang yang dicintai oleh kita, yang kita cintai, itu bagian dari ujian. Tapi ingat, sedihnya jangan berlama-lama. Ya. Sedihnya jangan berlarut-larut sampai membuat kita jadi lemah dalam banyak hal. Gara-gara kesedihan yang mendalam, gitu kan? Kita malas sholat. Ini musibah nih. Musibahnya lebih besar lagi. Gara-gara sedih yang mendalam, karena apa? Orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita malas beribadah. Ini musibah lebih besar ini. Jangan. Sedih memang bagian dari musibah, tapi ingat, sedih ada batasannya. Sedih ada batasannya, Ibu. Ya. Memang kalau khusus muslimah itu memang Allah telah turunkan hukumnya. Sedihnya memang lebih lama daripada pria. Tapi tetap ada batasannya. Contoh, hukum tentang wanita yang ditinggal mati suami. Boleh enggak dia bersedih? Boleh. Wajar. Kan gitu kan? Tapi ada batasannya. Jangan lebih dari berapa? Dalam lebih dari 3 hari. Ya. Udah selesai. Ya. Jadi jangan sedih berkelanjutan. Ya. Karena sekali lagi kesedihan itu bagian dari ujian. Dari apa? Ujian. Termasuk apa? Sampai duri yang nancep, yang menempel di
salah satu anggota tubuh kita itu mesti disabari. Ya, kalau kita sabar terhadap musibah, maka yang ada kata Rasul, kabar gembira dari Rasul SAW, Allah akan hapuskan dengannya, dengan kesabaran itu apa? Dosa-dosanya. Ya. Maka kita yang ngaji ini berusaha memahami ya, bahwasanya hidup tidak senang-senang aja. Tapi kadang-kala ada rasa sedih, ada rasa letih. Iya, itu udah pasti. Karena kita masih hidup di atas. Iya, kecuali kalau kita udah meninggalkan dunia itu lain hal. Ya, di akhirat nanti yang ada kegembiraan. Di surga nanti yang ada kegembiraan. Semoga Allah masukkan kita bagian dari min ahlil jannah. Amin, ya. Tapi kalau dunia, maaf, masih suka kadang gembira, kemudian sedih, gembira lagi, sedih lagi, itu wajar. Ya. Karena kita masih berada di kehidupan dunia. Maka sabar, ya. Jangan berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Terima takdir yang Allah berikan kepada kita. Astagfirullahaladzim, kejedot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang sebagian harta kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung terpaut dengan Allah. Jangan berkeluh kesah, jangan cari tadi kesalahan orang lain, jangan. Udah terima saja. Itu bagian dari iman kita. Orang yang sabar itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya. Orang yang beriman kepada Allah, dia sabar. Musibah yang menimpanya dia sabari. Dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Lanjutan dari surah Al-Baqarah tadi. Setelah Allah katakan kasih kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, dia kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna salawat dari Allah? Ampunan, rahmat dari Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita rugi. Gara-gara ketidaksabaran kita enggak mendapatkan ampunan. Kita jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berarti tambahan 2 amalan, kita nyicil pelan-pelan. Ya, 2 amalan penggugur dosa, yaitu istighfar sekaligus taubat, dan juga sabar. Ya, terhadap musibah. Ya, kalau kita merenungi bahwasanya kita mesti sabar setiap musibah datang kepada kita, dan kemudian kita lazimkan istighfar, taubat kita, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalkan belum ada solusinya, ingat, jangan pernah kita tergoda oleh syaitan. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menuntun hidayah kepada kita, dan semoga Allah jadikan kita orang yang selalu sabar atas musibah yang datang dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka forum tanya jawab, ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang ingin bertanya langsung atau ada yang dituliskan, silakan. Atau di yang online mungkin ada yang ingin bertanya, ya ustadznya persilakan. Fadhal, silakan yang offline. Ada yang tanyakan, Bu? Ya, fadhal Bu Karimah. Fadhal. Iya. Taib. Perbedaan antara ujian dengan musibah. Ya. Kalau di bahasa kita ya membahasakan musibah dengan ujian kadangkala sama. Kadangkala sama. Allah sedang menguji kita, Allah sedang memberikan musibah. Dan musibah itu adalah ujian. Musibah itu adalah ujian. Jadi ujian sifatnya lebih lebih umum. Musibah bisa bermacam-macam. Musibah bisa bermacam-macam. Musibah dengan harta kita. Gitu ya. Musibah yang Allah berikan lewat suami kita. Musibah macam-macam. Ya.
Tapi pada hakikatnya ya dua-duanya adalah bagian dari apa? Ujian. Dan Allah pasti menguji kita. Tadi sudah disampaikan ayatnya, hidup ini adalah ujian. Dan kata Allah, pasti akan kami berikan ujian kepada kalian berupa tadi apa? Ketakutan, apalagi kekurangan harta, gitu ya. Ya, kelaparan, itu semuanya adalah ujian. Ya, ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat musibah ataupun kita sedang diuji oleh Allah, sikap kita cuma satu tadi, sabar. Sabar. Tapi maaf, jangan dimaknai sabar aja Ustaz. Enggak, tetap ikhtiar harus wajib. Ya. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nih tadi, misalkan ujian rumah tangga, suami kok maaf enggak sesuai yang kita apa? Kita inginkan. Kayaknya dulu baik-baik aja, ternyata ketika berumah tangga kalimatnya kasar banget, tangannya suka memukul, misalkan gitu. Sabar sambil berusaha. Berikan nasihat kepada suami, ajak suami untuk apa? Ke tempat apa? Orang yang berilmu untuk saling sharing tentang agama. Supaya tahu suami dosa besar terhadap istri itu apa. Ya. Sikap adab terhadap istri itu apa, supaya dia tahu. Tetap ada usaha. Sama, kita menghadapi ujian bukan berarti kita sabar tanpa usaha. Enggak. Kalau orang Jawa bilang apa? Apa istilahnya? Diam-diam aja kan? Enggak. Usaha, tetap usaha itu ada. Kita diberikan ujian berupa apa tadi? Penyakit, gitu kan? Bukan berarti kita udah ini dari Allah, udah sabarin aja. Enggak. Tetap kita berobat. Tetap kita apa? Ikhtiar dulu, wajib hukumnya tetap, ya. Karena ikhtiar itu bagian dari yang diperintahkan oleh Allah, sama seperti sabar. Allah perintahkan kita sabar, ya. Jadi maknanya jangan dipersempit ya. Sabar, udah sabar. Rumah kebakaran, sabar kita kan enggak. Ya. Kalau baru kebakarannya maaf baru di dapur, ya segera ikhtiar dulu cari apa? Air gitu kan untuk apa? Memadamkan gitu. Kecuali kalau qadarullah kita saking paniknya api sudah membesar, kita keluar menyelamatkan jiwa yang paling utama, kemudian rumah habis sama sekali, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi. Ya. Ya Allah, semoga Engkau berikan kesabaran, menuangkan kesabaran ke dalam hati hamba. Jadi pada hakikatnya sekali lagi musibah juga adalah bagian dari apa? Ujian. Dan ujian itu pasti tidak? Pasti. Cuma tiap orang ujiannya berbeda-beda. Siapa ujian yang paling tinggi, paling besar? Para nabi dan rasul. Makanya ibu-ibu, kalau kita diuji oleh Allah, diberikan musibah, coba kita baca lagi tuh kisah-kisah para nabi dan rasul. Karena mereka manusia yang paling apa? Asyaddu bala'an, kata Rasulullah, ujiannya itu paling apa? Paling tinggi, paling besar, paling segalanya lah. Ya, kalau kita diuji dengan sakit, coba kita baca kisah siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub dikasih penyakit berapa tahun? 18 tahun. Kita ada enggak? Kan enggak, belum tentu ada segitu. Ya. Kita baru 18 hari udah apa? Berprasangka buruk. Jangan. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan apa? Dengan harta berlimpah gitu kan? Baca tuh Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sulaiman dan Daud walaupun hartanya berlimpah ya kan? Kekuasaannya besar, tapi dia tetap apa? Sujud sama Allah. Kita baru dikasih jabatan sebagai apa? Wali kota, udah lupa sujud kepada Allah. Ya. Dan sekali lagi ujian itu bisa yang baik, bisa yang buruk. Wana belukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, benar-benar kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan keburukan maupun kebaikan. Ingat, hati-hati. Ya. Kalau keburukan maksudnya musibah tadi. Keburukan musibah tadi. Itu juga ujian, tapi kebaikan pun itu ujian. Hati-hati nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Harta kita berlimpah, itu juga ujian. Ingat, anak kita kok Masya Allah pintar-pintar, itu juga ujian. Jangan kita aman-aman saja. Ingat, yang kebaikan pun jadi apa? Ujian. Allah hendak menguji kita bersyukur atau tidak.
Ya, kalau kita bersyukur berarti lulus ujiannya. Ketika kita tahu, ya Allah, alhamdulillah ya, bisnis naik terus, suami naik pangkat terus gitu kan? Jangan lupa sujud sama Allah. Kalau sholat tepat waktu. Kalau punya harta sedekah, zakat kalau udah 1 tahun dikeluarkan, dibayarkan. Nah, itu berarti dia bersyukur tuh. Lolos ujiannya, sukses ujiannya. Tapi ketika ujian yang buruk apa tadi? Musibah. Kira-kira maaf, musibah buruk gak, Bu? Hah? Musibah kan kesannya buruk kan? Iya, tapi maaf, itu datangnya dari Allah, Ustaz. Berarti Allah ngasih menimpakan keburukan. Bukan begitu maknanya. Maknanya buruk yang dirasakan oleh apa? Hati kita. Misalkan maaf tadi, uang kita hilang. Ya. Di hati kita, astagfirullah, ya Allah, orang lagi butuh banget. Kemudian apa? Hilang. Kan perasaan kita apa? Buruk kan? Nah, itu buruk di sisi kita. Tapi yang Allah takdirkan itu pasti apa? Semua baik. Berarti ada hikmah tadi. Ada apa? Ada hikmah. Dikasih penyakit kemarin kayak COVID, dan semoga Allah jaga negeri kita ini. Ya, buruk nggak? Buruk, Bu. Buruk kan? Nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Salaman juga apa? Hati-hati. Apalagi berpelukan, hati-hati gitu kan? Buruk kan? Yang tadinya bisa begini begitu. Tapi ternyata Allah sudah takdirkan datang itu, ternyata hikmahnya luar biasa. Hikmahnya apa? Luar biasa. Kita lebih berhati-hati. Kan gitu kan? Sekarang lihat coba kemana-mana orang pakai apa? Dulu boro-boro naik apa? Motor sembarangan, ya kan? Kalau sekarang minimal apa? Debu itu apa? Terhalangi. Kan gitu. Hikmahnya, salah satu hikmahnya begitu kan? Ya, jadi ingat sekali lagi, kebaikan maupun keburukan dua-duanya adalah ujian. Ya, ujian gitu. Yang lain silakan. Ada yang tanyakan? Masih ada sedikit waktu? 5 menit lagi. Bu, silakan. Iya. Baik, barakallahu fiik. Semoga kita doakan yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala digugurkan dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan juga tergolong sebagai orang yang sabar dengan penyakitnya dan menjadi bagian dari minas syuhada, ya. Orang-orang yang syahid di jalan Allah. Sesuatu yang wajar, ibu-ibu. Kan tadi Allah sudah gambarkan wa naqsim minal amwal wal anfus. Sebagian jiwa kita hilang. Kata para ulama tafsir, orang-orang yang kita cintai hilang dari kehidupan kita, jiwa kita serasa hilang. Itu memang ujian dari Allah. Ya. Ujian dari Allah. Tapi kalau kita kemudian ikhlas, udah memang sudah Allah panggil dan mudah-mudahan itu yang terbaik, hati kita menjadi apa? Menjadi bersih. Ya, hati kita terjaga. Tapi Ustadz kadang-kala masih suka naik turun, suka ingat. Ya kalau ingat sih wajar saja. Tapi ingat, sarannya adalah kalau kita ingat, kita doakan Allahumma gfir lahuma, ya Allah ampunilah dosa-dosa keduanya, warhamhuma, rahmatilah keduanya, ya Allah tempatkanlah keduanya di sisi apa yang engkau ridhoi, masukkanlah dia apa ke dalam golongan orang-orang yang apa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat begitu, maka apa? Doakan langsung. Doakan. Ya. Apakah kita enggak boleh ingat orang yang pernah kita cintai, Ustaz? Boleh. Nabi kita saja sering apa? Mengingat Khadijah. Sering enggak? Sering ya? Sering mengingat Khadijah.
Ini Khadijah nih, ini karibnya Khadijah. Ini Khadijah suka ngasih makanan. Ingat. Tapi Nabi SAW menempatkannya pada tempat yang apa? Yang tepat, mengajarkan kepada kita. Apa berikutnya yang kedua? Saran ustadznya, kalau kita ingat suami, ingat perbuatan baiknya. Oh, suami itu kalau jalan kerja selalu negor tetangga sebelah, maka kita lanjutkan. Ibu kabarnya baik? Baik. Dia akan merasa dulu suaminya, sekarang istrinya. Ibu saya kebiasaannya suka bersedekah, lanjutkan. Maka itu jadi jariah tuh. Buat siapa? Orang yang kita cintai. Kalau kita ingat seseorang itu, ingat kebaikannya dan kita teruskan. Kita apa? Teruskan. Contoh yang lain. Saya bisa baca Quran, itu suami yang ngajarin. Suami saya sudah dipanggil oleh Allah, saya baca Quran karena Allah, jadi jariah tuh, ilmu yang bermanfaat buat dia. Ya. Jadi ingat, wajar. Ya. Tapi dibarengi dengan amal soleh. Ya, ingatnya seseorang dibarengi dengan apa? Amal soleh. Jadi boleh. Kalau ingat seseorang itu kebaikannya boleh. Yang enggak boleh ingat keburukan seseorang itu enggak boleh. Jangan ya. Yang kalau terhadap diri kita ingat keburukan kita, jangan ingat apa? Kebaikan kita. Kan saya udah kasih waktu bulan yang lalu. Saya kan udah pernah berikan ini. Jangan. Tapi kalau keburukan kita iya. Saya itu orangnya suka begini begitu supaya kita memperbaiki diri. Tapi sama orang lain ingat kebaikannya, Ibu. Kenapa saya bawa ini? Karena ya Allah, dulu kan Ibu ingat, anak saya pernah kos di sini, Ibu layani dengan baik. Boleh dong saya balas dengan kebaikan. Itu boleh. Sama suami tadi atau Ibu ya, ditimpali dengan amal soleh. Kalau ingat lagi boleh. Dan yang ketiga, sering-seringlah apa? Minta kepada Allah kekuatan apa? Kekuatan keikhlasan kita. Supaya kita tidak tergoda oleh syaitan ketika kita lagi ingat, kita terus istilahnya turun tuh, jangan. Kalau bisa kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hamba kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada hamba. Ya. Jadi kalau bisa minta kepada Allah. Kenapa? Memang iman kadangkala suka naik, kadangkala suka turun. Tapi naiknya iman dengan ketaatan, turunnya iman gara-gara maksiat kita. Sedih boleh, ingat boleh, tapi jangan berlebihan. Sebab sesuatu yang berlebihan tidak baik. Bahkan jatuh kepada dosa. Ya ingat sekali lagi boleh. Ya sedih boleh, tetapi jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Masya Allah. Hari ini 2 tahun ya suami sama ibu. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, masukkanlah dia ke dalam barisan hamba-hambamu yang kau masukkan ke dalam surganya. Langsung kita berdoa begitu, gitu ya. Jadi jangan kemudian aduh seandainya, jangan, ini setan nih, gitu kan. Waktu itu seandainya saya begini begitu, ini seandainya dari syaitan. Jangan. Kalau udah ingat begitu, coba ya astagfirullahaladzim. Nah, langsung istighfar. Gitu ya, langsung apa? Istighfar. Gitu. Supaya menutup celah syaitan masuk menggoda, menyesatkan kita. Semoga Allah jaga kita semuanya. Amin. Baik. Yang lain? Ya, fadhal Ibu. Iya. Kalau ditanyakan perlu enggak kita istighfar dalam salat itu, saya jawab tidak ada dalilnya memang. Ya. Tidak ada dalilnya. Ya, artinya tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kalau kita ingat tadi dunia melintas di pikiran kita, jangan larut dengan dunia itu. Jangan dengan jadi begini, nanti begitu. Padahal kita lagi sholat, jangan. Putuskan saja, karena kata Nabi itu dari syaitan. Ingat, itu dari apa? Syaitan. Gimana cara mustahilnya Ustaz? Sama. Ketika kita lagi ngobrol nih, tema kita yang diangkat A misalkan, si fulan ngobrol misalkan C gitu ya. Bagi katakan tolong stop.
Gitu ya, kita lagi fokus di sama. Ketika kita berasa lagi sholat, lintasan pikiran dunia kita datang, anak kita datang, gitu ya, suami kita datang, maka putuskan dulu. Jangan sampai kita hanyut dengan apa? Masya Allah, di dalam sholat suami saya tuh ya Allah bagus, enak banget gitu, jalan sama dia terus saja sampai subhana rabbiyal azim, kita suami saya tuh kok baik-baik. Nah, ini berarti kita dilalaikan oleh syaitan. Cuma memang walaupun istighfar itu adalah zikir, cuma sekali lagi Ibu, kata para ulama, sholat adalah amalan khusus yang kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi mengatakan Allahu Akbar, maka kita Allahu Akbar. Kalau Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka kita naik Sami Allahu liman hamidah. Kalau Nabi mengatakan apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, maka kita pun mengucapkan itu. Makanya Ibu, maaf nih sekali lagi, nyambung saja. Sampai karena sholat itu adalah khusus, ibadah khusus yang tidak boleh kita inisiatif sendiri perkataan ini, walaupun itu adalah zikir, kecuali yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai bersolawat pun persis bagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Nah, Nabi tidak mengatakan sayyidina, ya. Maka kita ikuti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Padahal sebenarnya boleh enggak kita mengucapkan istighfar tadi ketika di luar salat? Boleh. Kan gitu? Tapi di salat karena dia amalan khusus, maka butuh ada ilmu. Oh, Nabi enggak mengajarkan, berarti kita enggak. Sama, kata sayyidina boleh enggak? Boleh, boleh. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, boleh tidak? Boleh, tapi di luar sholat. Adapun di dalam sholat, tauqifiyah. Artinya tauqifiyah adalah persis Allah ngajarkan nabinya begitu, maka kita mengikutinya seperti itu. Contoh misalkan, kata para ulama poin yang kedua, misalnya di azan. Azan enggak ada wa asyhadu anna sayyidana Muhammad, ada enggak gitu? Yang azan kita ada enggak? Enggak, tetap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Enggak ada kata-kata sayyidina. Berarti kita azannya pun begitu. Pernah dengar enggak di masjid ada asyhadu anna asyhadu anna sayyidana, ada enggak? Enggak ada kan? Karena memang begitu Nabi ajarkan. Tapi bukan berarti istighfar tidak boleh, boleh. Ya, tapi letakkan sesuatu pada tempatnya. Tayyib. Barakallahu fikum. Ustaz rasa cukup dulu karena sudah jam 11 lebih. Takutnya lewat dari apa yang telah ditetapkan, dan mungkin ibu-ibu juga kita semua ada urusan yang berikutnya, urusan kebaikan. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang senantiasa turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Siapapun di antara kita yang punya dosa, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Siapapun di antara kita yang punya kesalahan, ya, khilaf, semoga Allah tutupi kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan kepada kita di dunia, terlebih lagi di akhirat dari segala musibah. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas yang hadir maupun yang online. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.